Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desa bin Setiawan dengan NIM A81022050. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif pendidikan jasmani dan kesehatan, tentang olahraga renang dengan gerakan teknik gaya dada dan gaya bebas. Oke, untuk tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran satu itu memiliki kesadaran untuk melakukan aktivitas jasmani melalui renang gaya dada dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif selama pembelajaran, merancang pola penyerangan dalam renang gaya dada. 3. Dapat menganalisis teknik renang gaya dada. 4. Dapat mempraktekkan teknik renang gaya dada. Oke, yang kedua, kegiatan pembelajaran 2 itu yang satu, memiliki kesadaran untuk melakukan aktivitas jasmani melalui renang gaya dada dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif selama pembelajaran, merancang pola penyerangan dalam renang gaya dada. Oke, yang selanjutnya itu ada menu materi, itu ada pengertian, teknik dasar gaya dada, teknik dasar gaya bebas, dan video pembelajaran. Oke, langsung saja masuk ke pengertian renang. Olahraga renang adalah cabang olahraga akuatik yang melibatkan gerakan kaki dan tangan untuk menjaga tubuh tetap mengapung di air. Renang merupakan olahraga yang populer di seluruh dunia karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Renang memiliki beberapa manfaat, diantaranya aman dan menyenangkan, minim resiko cedera, lebih efektif daripada berlari dan angkat beban. Dalam kompetisi renang, kemenangan ditentukan oleh kecepatan waktu. Beberapa gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada. Selain itu, untuk kompetisi renang juga bisa dilakukan untuk rekreasi, hobi, refreshing, dan terapi kesehatan. Untuk pemula, beberapa teknik dasar renang yang perlu dipelajari adalah teknik mengapung, teknik pernapasan, dan teknik meluncur. Oke, selanjutnya masuk teknik gaya dada. Itu dalam gaya dada itu ada 1. Posisi tubuh, 2. Gerakan kaki, 3. Gerakan tangan, 4. Pengambilan nafas, dan 5. Koordinasi gerakan. Oke, yang pertama itu posisi tubuh. Anak-anak pahami posisi badan saat melakukan renang gaya dada. Posisi badan datar dan sederhana dengan kemiringan kepala lebih tinggi daripada kaki, sehingga gerakan tendangan kaki akan terjadi di dalam air, serta bahu harus tetap sejajar selama gerakan tangan mengayun. Berikut cara latihan posisi badan dan meluncur saat berenang. A. Berdiri menempel pada pinggiran kolam renang dengan satu kaki menempel di dinding kolam. B. Posisi badan membengkuk sejajar dengan permukaan air seperti ketika rukuk, dan posisi tangan lurus ke depan untuk menggapit kedua dan telinga. C. Dorong badan kuat-kuat dengan kaki yang menempel pada dinding kolam, lalu tubuh Anda akan meluncur ke depan. D. Posisikan tangan, kaki, dan tubuh lurus ke depan sejajar dengan permukaan air, lalu jaga keseimbangan badan. Yang kedua, ada gerakan kaki. Untuk dapat melatih gerakan kaki pada renang gaya dada, kalian dapat melakukan langkah-langkah di bawah ini dengan baik dan benar. 1. Badan dalam posisi melengkung. 2. Kedua tangan berpegangan pada bagian dinding. 3. Kaki ditekuk atau lutut dibengkokkan ke dalam. 4. Kemudian tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka. 5. Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai kaki kiri dan kaki kanan agak bersentuhan. Ini akan menambah gaya dorong. 6. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk, tendang, rapatkan, tekuk, tendang, rapatkan. Jadi urutkan gerakan gaya dada ini dengan tekuk, tendang, dan rapatkan. Yang 3. Gerakan tangan. Untuk dapat melatih gerak tangan pada renang gaya dada, kalian dapat melakukan langkah-langkah di bawah ini. 1. Posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala. Kedua telapak tangan saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping, atau cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Oke, yang 3. Luruskan tangan kembali. Ulangi dengan luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan kanan. Yang
kelima, jadi urutan gerakan tangan gaya dada ini, luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping, kiri, dan kanan. Yang keenam, gerakan kombinasi tangan, kaki, dan pengambilan nafas dilakukan ketika gerakan tangan di samping kiri dan kanan. Kemudian kepala mendongkok ke atas sambil mengambil nafas. Oke, yang selanjutnya itu ada pengambilan nafas dan koordinasi gerakan. Untuk pengambilan nafas, anak-anak setelah cukup lancar maka mulailah belajar mengambil nafas. Ketika tangan bergerak ke samping, maka naikkan kepala sedikit ke atas permukaan air dan langsung ambil nafas. Lakukan sampai lancar, gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. Kemudian berlatihlah lebih ke tengah dan berenang untuk mencapai pinggir kolam. Lakukan terus sampai bisa selebar kolam renang. Setelah lancar, mulailah perbaiki renang gaya dada kalian. Gerakan kaki dan tangan bergantian, yaitu 1 kali gerakan kaki, 1 kali gerakan tangan, dan ambil nafas. Gerakan tangan jangan terlalu lebar, melainkan agak ke bawah. Hal ini akan memberikan dorongan yang lebih kuat sekaligus memudahkan pengambilan nafas. Selanjutnya itu ada koordinasi gerakan. Dalam koordinasi gerakan renang gaya dada, pada teknik ini kalian harus mengombinasikan teknik-teknik sebelumnya secara terpadu. Awalnya dengan gerakan meluncur, kemudian dilanjutkan dengan gerakan kaki. Lalu gerakan tangan diimbangi dengan pernafasan yang baik dan benar. Selanjutnya masuk teknik dasar gaya bebas. Dalam gaya bebas ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu ada posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, pengambilan nafas, dan koordinasi gerakan. Oke, langsung masuk pada posisi badan di air dan meluncur. A. Berdiri menempel pada pinggiran kolam renang dengan 1 kaki menempel pada dinding kolam. B. Posisi badan membungkuk sejajar dengan permukaan air seperti ketika kalian dan posisi tangan lurus ke depan menggapai kedua daun telinga. C. Dorong badan kuat-kuat dengan kaki yang menempel pada dinding kolam, lalu tubuh Anda akan meluncur ke depan. D. Posisikan tangan dan tubuh ke depan sejajar dengan permukaan air, lalu jaga keseimbangan badan. E. Lakukan berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh ke depan. Yaitu gerakan kaki. Dalam melakukan gerakan kaki gaya bebas, usahakan agar kaki kalian tetap lurus dan gunakan tendangan mengepak dengan tendangan ringan yang hanya bergerak dari lutut ke jari kaki. Kekuatan berasal dari pinggul kalian dan menendang dengan gerakan pendek dan cepat, serta gerakan kaki yang ke bawah dilakukan agak kuat, terutama gerakan pergelangan kaki, karena ini berfungsi untuk tenaga pendorong dan pengatur keseimbangan tubuh. Latihan gerakan kaki ini dapat dilakukan sambil berpegangan di pinggir kolam, berpasangan bersama teman, dan memakai alat bantu pelampung. Gerakan tangan. Dalam teknik gerakan tangan yaitu gerakan recovery dan gerakan mendayung. Pada gerakan recovery adalah gerakan selama berada di luar air, di mana memindahkan telapak tangan saat keluar dari dalam air yang fungsinya untuk mengangkat kepala untuk keluar dan masuk ke dalam air. Sedangkan gerakan mendorong gerakannya seperti mendorong dan diawali dari ujung jari tengah yang pertama kali menyentuh air dan diikuti pergelangan sampai lengan atas dan dilanjuti dengan gerakan menarik dengan lurus di samping badan sampai keluar kembali dari air dengan posisi tangan lurus. Kemudian pengambilan nafas. Hal terpenting dalam melakukan pernafasan renang gaya bebas adalah menjaga posisi agar tetap netral saat melakukan teknik bernafas. Lakukan pukulan dengan 1 tangan. Berikut latihan bernafas gaya bebas. A. Palingkan muka ke samping sebagai atau seluruh tubuh dengan mulut keluar dari permukaannya. B. Kemudian ambillah udara sebanyak-banyaknya melalui mulut atau hidung dan keluarkan nafas secara perlahan setelah muka masuk dalam air. Selanjutnya ada koordinasi gerakan. Berikut ini bisa dimaksudkan, dipraktekkan akan latihan teknik dasar yang dimaksud. Ambil posisi awal benar untuk meluncur. 2. Lakukan gerakan kaki dengan secara bergantian dipukulkan naik turun. 3. Tangan juga digerakkan dengan melemparnya ke arah depan dan dilakukan secara bergantian. Saat tangan kerja mendayun, miringkan kepala ke arah satu seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan agar dapat mengambil nafas. Lalu, maka bisa kembali menghadap ke bawah atau ke dalam air untuk bisa mengembuskan nafas yang baru saja diambil. Mungkin itu teknik renang gaya dada dan gaya bebas. Dan selanjutnya itu ada video pembelajaran. Ini kita bisa melalui pembelajaran ini bisa melalui video. Ini contoh video
pembelajaran gaya dada, dan ini contoh video pembelajaran gaya bebas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.